konteksnya saya menyampaikan itu di dalam masjid, menjawab pertanyaan jamaah. Masa jamaah nanya, Ustadz, masalah di Palestina gimana? Jangan dijawab, nanti kalau dijawab saya nggak bisa masuk ke Singapura. Setiap informasi itu akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melihat apakah benar ada dugaan atau keterkaitan dengan kelompok terorisme. Saya meminta DPR RI supaya tanya itu Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Suruh dia klarifikasi, kasih penjelasan. Tunjukkan kenapa Abdul Somad tidak masuk. Teroriskah dia? ISIS-kah dia? Di samping kegiatan ceramah keagamaan pada umumnya, kami mencermati, karena BNPT ini kan ada kaitan dengan masalah radikalisme dan terorisme, mencermati adanya sebuah materi-materi ceramah yang bisa mengarah timbulnya rasa kebencian di antara umat, timbulnya perpecahan di antara umat, timbulnya suasana ketidaknyamanan terhadap materi. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledahkan, mati syahid. Terkait kasus Ustadz Abdul Somad atau UAS yang dideportasi dari Singapura, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (APBNPT) akhirnya ambil sikap. Sebelumnya UAS dilarang masuk ke Singapura, salah satunya karena dianggap menyebarkan ajaran ekstremis. Menteri Luar Negeri Singapura khawatir ini akan mengganggu kehidupan multiras dan multiagama di negara tersebut. Terkait keputusan itu, Kepala BNPT menyebutkan bahwa pemerintah Singapura mempunyai parameter sendiri soal kasus tersebut. Menurut Ketua BNPT, ambil sikap, pemerintah Singapura itu menunjukkan ketegasan terhadap aturan mereka. Singapura punya parameter sendiri, tegas dengan aturan, jadi diperlakukan bukan karena UAS, tapi karena pengamatan terhadap narasi yang disampaikan oleh UAS, ujar Kepala BNPT kepada wartawan. Karena bisa saja di dalam materi itu mengedepankan narasi-narasi yang mengarah kepada kekerasan dalam kata-kata yang dalam hal ini mengedepankan semangat intoleransi. Padahal kan kita tahu bahwa ulama-ulama besar Indonesia ini kan mengajarkan kita untuk bertasamuh ya. Toleransi. Jadi ciri khas dari ulama kita ini kan karakternya Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih lanjut, Kepala BNPT itu mengatakan bahwa Singapura tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Pasalnya, ia memaparkan bahwa tokoh lain akan mengalami nasib yang sama dengan UAS jika bernarasi yang tidak sesuai dengan aturan Singapura. Kemudian terkait desakan pemerintah Indonesia untuk memberikan pernyataan soal dideportasinya UAS, menyatakan bahwa Singapura punya standar tersendiri. Menurut Kepala BNPT, sikap Singapura itu tidak dapat diintervensi. Jadi ini bukan berarti kayak tanding motor. Tentu saja kalau agama lain yang ternyata mengarah ke ekstremis, kekerasan, mereka juga melakukannya. Mereka punya aturan hukum sendiri. Tentu dalam konteks itu, hak negara Singapura kita tidak bisa intervensi. Kepala BNPT menilai bahwa sikap Singapura sepenuhnya merupakan hak mereka dan Indonesia bisa melihat itu sebagai kajian refleksi. Kalau menurut saya, beberapa keterangan sudah ada. Kita di Singapura, Dubes Singapura yang ada di sini sudah ada pernyataan untuk parameter kita. Mereka yakin dengan sikap itu dan sepenuhnya menjadi hak mereka. Kita melihat itu sebagai bahan kajian, merefleksi kembali ucapannya. Selain itu, ia menuturkan bahwa PNBT akan terus memonitor, berkoordinasi, dan melakukan mitigasi penyebaran paham radikal dan terorisme. Dia menyebutkan bahwa ini merupakan peran BNPT. Di dalam hal ini, intelijen. Kami BNPT sifatnya itu melakukan koordinasi monitoring, melakukan langkah mitigasi karena kita juga mengemban fungsi intelijen.
Biasanya kita melakukan proses pengumpulan informasi dari masyarakat. Jadi semua info ada di kita-kita, Kepala BNPT, menyangkut kasus UAS ekstremis oleh pihak Singapura dilansir dari gelora.com. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. APBD Nasional Penanggulangan Termahal BNPT tersebut berujar bahwa kita sebagai individu harus menghormati kebenaran agama lain. Selain itu, dirinya juga menikah. Jika kita memaksakan kebenaran agama kita, agama lain diajarkan berbeda. Hal tersebut akan menciptakan intoleransi yang terpenting. Kita tetap harus menghormati kebenaran yang versi agama lain. Kalau kita memaksakan kebenaran kita, sementara agama lain mengajarkan lain, tentu berpotensi menimbulkan intoleransi, ujar Prof. Ahmad. Dua profil lanjut lagi. Fanatisme dalam sebuah email tidak disalahkan. Namun jika kita menyalahkan ajaran di agama lain karena ilmu agama tersebut berbeda dengan yang kita anut, maka hal ini akan menimbulkan benturan antar sesama. Mereka punya fanatisme sendiri. Kalau dipertentangkan, itulah yang menjadi intoleransi. Jadinya pembiaran, benturan lanjutnya. Selanjutnya, orang nomor 1 di BNPT tersebut juga menjawab soal kasus yang sedang menimpa UAS. UAS dianggap menyebarkan paham radikalisme oleh Singapura sehingga dirinya ditolak masuk ke negara tetangga yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia tersebut. Ia menyebutkan bahwa insiden yang menimpa UAS seharusnya bisa menjadi bahan refleksi sebagai penutup. Ia membeberkan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus mengawasi lika-liku ajaran radikalisme di tanah air. Kemudian ulama Singapura yang tergabung dalam The Religious Rehabilitation Group merespon keputusan otoritas negerinya menolak Ustadz Abdul Somad alias UAS. Komunitas keagamaan, ia aktif merehabilitasi orang-orang terpapar radikalisme tersebut. Menilai penolakan terhadap dai kondang itu merupakan langkah yang tepat. Kami berdiri teguh dengan posisi pemerintah Singapura bahwa pandangan yang memecah belah tidak punya tempat di negeri ini. Singapura itu menganggap pendakwah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip Islam. Soalnya dengan mendorong kesamaan antara perang kenabian dengan pengeboman bunuh diri. Dia UAS menunjukkan kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip dan ajaran soal perang dalam Islam. Selain itu, RRC juga menganggap UAS merendahkan tempat ibadah maupun tata cara peribadatan umat agama lain. Relasi antara agama dibangun di atas persamaan dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai berkah ilahi. Mengajak umat Islam di Singapura menentang pendakwah yang menyetorkan eceran tidak sesuai dengan Islam, Muslim harus menolak pengkhotbah atau orang lainnya memiliki pandangan yang bertentangan dengan semangat syariah, ujar RSC dalam poin ketiga pernyataannya. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Terkait kasus Ustadz Abdul Somad atau UAS yang dideportasi dari Singapura, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (APBNPT) akhirnya ambil sikap. Sebelumnya UAS dilarang masuk ke Singapura, salah satunya karena dianggap menyebarkan ajaran ekstremis. Menteri Luar Negeri Singapura khawatir ini akan mengganggu kehidupan multiras dan multiagama di negara tersebut. Terkait keputusan itu, Kepala BNPT menyebutkan bahwa pemerintah Singapura mempunyai parameter sendiri soal kasus tersebut. Menurut Ketua BNPT, ambil sikap, pemerintah Singapura itu menunjukkan ketegasan terhadap aturan mereka. Singapura punya parameter sendiri, tegas dengan aturan, jadi diperlakukan bukan karena UAS, tapi karena pengamatan
terhadap narasi yang disampaikan oleh UAS, ujar Kepala BNPT kepada wartawan. Karena bisa saja di dalam materi itu mengedepankan narasi-narasi yang mengarah kepada kekerasan dalam kata-kata yang dalam hal ini mengedepankan semangat intoleransi. Padahal kan kita tahu bahwa ulama-ulama besar Indonesia ini kan mengajarkan kita untuk bertasamuh ya. Toleransi. Jadi ciri khas dari ulama kita ini kan karakternya Ahlussunnah wal Jamaah.